Dalam melakukan tawaf, ada beberapa hal yang perlu jamaah perhatikan sebelum masuk Masjidil Haram. Saat berangkat pertama dari pemondokan atau hotel diharapkan jamaah sudah berwudu. Sehingga pada saat sampai di Masjidil Haram, tidak perlu mengambil air wudu kembali. Namun apabila ada hal yang tak terduga dan menyebabkan jamaah batal, jamaah dapat mengambil air wudu di sekitaran Masjidil Haram. Jamaah harus mengingat lokasi hotel tempat jamaah menginap. Hal ini penting karena pada saat jamaah pulang dari Masjidil Haram setelah melaksanakan ibadah, jamaah tidak kebingungan mencari di mana letak hotelnya. Selanjutnya, jamaah jangan lupa untuk memakai tanda pengenal. Jamaah diminta untuk memakai tanda pengenal kemanapun saat keluar dari hotel. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bis, atau transportasi yang mengangkut jamaah ke Masjidil Haram. Untuk dihafalkan nomor bis dan warna bisnya. Karena setiap nomor dan warna bis akan membawa jamaah ke penginapan yang berbeda-beda. Jadi dihafalkan agar kita pulang tidak kebingungan terhadap bis yang kita naiki. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram memiliki banyak pintu, sehingga jamaah perlu selalu memperhatikan pintu masuk yang ia lewati, dan kalau perlu difoto. Nantinya pada saat kita keluar kita tidak perlu lagi mencari pintu mana yang kita masuki. Pada saat kita memasuki Masjidil Haram, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan sandal. Maka sebaiknya jamaah membawa tas sandal atau plastik untuk sandal. Selanjutnya jamaah bisa juga membawa botol minum yang bisa diisi air zam-zam selama berada di Masjidil Haram. Kemudian jamaah perlu memperhatikan waktu-waktu untuk masuk Masjidil Haram. Tidak semua waktu bisa kita masuk untuk ke Masjidil Haram. Karena biasanya Masjidil Haram ini ditutup 1 sampai 1,5 jam sebelum azan. Jadi jamaah diharapkan 1 atau 1,5 jam sebelumnya sudah memasuki Masjidil Haram. Agar kita bisa masuk ke dalam karena kalau sudah ditutup kita akan sholat di pelataran Masjidil Haram. Bila semua hal tersebut sudah diperhatikan, selanjutnya kita bisa langsung melaksanakan ibadah umroh. Setelah melaksanakan ihram, maka rukun selanjutnya adalah melaksanakan tawaf. Talbiyah kita kumandangkan dari mulai ihram sampai di depan Masjidil Haram. Talbiyah tersebut berbunyi, Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Selanjutnya kita bersiap-siap untuk memasuki Masjidil Haram. Kita masuk ke Masjidil Haram dengan adab-adab yang dianjurkan Rasulullah. Diawali dengan membaca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian melangkah ke dalam menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Lalu sandal kita ambil dan masukkan ke dalam tas atau plastik yang telah disediakan oleh travel. Sandal dapat diletakkan di rak yang disediakan atau juga bisa dibawa selama kita melaksanakan tawaf. Setelah kita sampai di dalam masjid, ketika kita melihat Ka'bah pertama kali, maka kita disunahkan untuk membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman. وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. Kemudian jamaah mengarah kepada sudut Hajar Aswad yang dimana kita akan memulai melakukan tawaf. Dari sudut atau titik tersebut, apabila tidak melalui titik tersebut, maka sebanyak apapun kita mengelilingi Ka'bah, maka hal tersebut tidak disebut dengan tawaf. Kemudian saat melakukan tawaf, posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Artinya kita mengelilingi berlawanan dengan arah jarum jam. Selama atau sepanjang tawaf jamaah harus menjaga dan memastikan Ka'bah itu ada di sisi kirinya. Ada satu sunnah yang harus dikerjakan untuk pria, yaitu selama tawaf dilakukan. Pakaian ihram pria yang dikenakan dari awal tawaf sampai akhir dipakai dengan itibah, yaitu dengan cara membuka bahu kanannya dari ihram, sampai putaran ke-7. Setelah selesai melakukan tawaf maka bahu kanan ditutup kembali menggunakan ihram dengan tujuan untuk melaksanakan sholat sunnah. Selanjutnya jamaah memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad, lalu kemudian jamaah mencium Hajar Aswad. Apabila keadaan tidak memungkinkan untuk menciumnya, kita disunahkan untuk mengusapnya saja. Namun apabila keadaan tidak memungkinkan untuk mengusap juga, maka kita mulai tawaf dari kejauhan dengan cara melakukan istilam, yaitu telapak kanan kita angkat dan arahkan ke rukun Hajar Aswad kemudian membaca Bismillahi, Allahu Akbar. Dan setiap melewati Hajar Aswad mengucapkan Bismillahi, Allahu Akbar.
Dari titik Hajar Aswad dimulai sampai kembali ke titik tersebut maka dihitung 1 putaran. Kemudian jamaah melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Selama bertawaf ada satu doa yang disunahkan yaitu ketika jamaah melalui rukun Yamani sampai Hajar Aswad dengan membaca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila di tengah-tengah putaran ketika jamaah tawaf lalu mengeluarkan angin, maka tawaf harus dihentikan. Kemudian mengambil wudhu kembali dan melanjutkan tawaf sesuai tempat jamaah batal. Ketika melewati Hajar Aswad dan rukun Yamani jamaah cukup dengan melambaikan tangan kanan atau isyarat saja, tanpa menyentuhnya. Apabila telah selesai melakukan tawaf sebanyak 7 putaran maka disunahkan mencium Hajar Aswad. Selanjutnya jamaah keluar dari arena tawaf. Kemudian kita melakukan sholat sunnah tawaf yang bisa dilakukan di seluruh sekitar Ka'bah namun yang paling utama dengan menjadikan makam Ibrahim yang letaknya antara kita dan Multazam, karena itu yang paling utama. Salat sunnah tawaf dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Disunahkan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kita dapat berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing dengan bahasa yang kita bisa. Demikian video mengenai tawaf, semoga bermanfaat bagi jamaah.